Pesan apa yang bisa kita ambil dari Imam Junaid al-Baghdadi adalah bahwa kita harus konsisten, istiqomah, setulus hati, lahir dan batin jika kita ingin mencapai al-haq, jika kita ingin berjumpa dengan Allah dengan cara mengikuti satu tradisi agama secara lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ramalan kaum sosiolog agama bahwa agama akan mati di era modern terbukti gagal. Kita tahu bahwa di abad modern ini kesadaran beragama muncul dengan begitu sangat kuatnya, minimal mengambil dalam dua bentuk atau pola. Pertama adalah dalam bentuk literalisme, ya, kesadaran untuk mempurifikasi agama dari hal-hal yang dianggap ekstra agama, dan kedua adalah kesadaran spiritual tentang kebutuhan, atau kedua adalah kebutuhan masyarakat modern terhadap aspek spiritual manusia, dan agama tentu menjadi wadah di situ. Kebangkitan yang kedua ini di dalam intraagama Islam sendiri direspon dengan dua cara yang berbeda. Kita tahu ada sekian kelompok atau mazhab dalam Islam yang menolak keras tasawuf, ya, atau mazhab spiritual Islam. Sementara di sisi lain banyak juga ulama dan tidak sedikit itu yang menerima. Dalam bentuk yang pertama, respon yang menolak terhadap tasawuf misalnya dipengaruhi oleh aspek modernitas atau kesadaran modernis dalam beragama. Kita tahu dulu Mustafa Kemal Atatürk pernah mengeluarkan dekrit untuk menghapus seluruh tarekat yang ada di Turki. Sebagaimana di Suriah, Hafid al-Assad pernah menghukum dan menghapus atau menghukum tokoh-tokoh dari Jamaah Ikhwanul Muslimin yang pada saat yang sama adalah orang-orang yang menjadi syekh dalam tarekat Qadiriyah. Di sisi lain, dari intraagama Islam juga muncul kelompok dengan kesadaran salafisme yang menolak gerakan tasawuf. Tetapi tidak dapat kita sangkal bahwa justru di abad modern ini tasawuf menemukan bentuknya yang sangat kuat, ya, diterima di berbagai belahan dunia Islam dalam bentuk organisasi, kelompok dan seterusnya. Publikasi buku dan sebagainya juga sangat banyak sekali. Jadi kebutuhan masyarakat terhadap tasawuf itu saat ini justru menemukan titik vitalnya gitu. Di antara tokoh yang diterima luas di dalam Islam baik oleh kubu yang berseberangan maupun tentu saja oleh kelompok tasawuf adalah Al-Imam Junaid bin Muhammad bin Junaid al-Baghdadi yang dikenal dengan sebutan Sayyidut Ta'ifah atau Sayyidut Ta'ifataini, ya, jadi pemimpin dari dua kelompok, maksudnya adalah ulama az-zahir dan ulama batin. Imam Junaid al-Baghdadi lahir di Nahawan, ya, kisaran tahun 220 Hijriah dan meninggal kira-kira pada tahun 298 Hijriah. Imam Junaid tadi saya katakan diterima bahkan oleh kelompok yang dikenal menentang tasawuf. Ibnu Taimiyah misalnya dalam Majmu' Fatwanya sering mengutip Imam Junaid, ya. Meskipun dalam buku-buku Tabaqat disebutkan pula bahwa ada sekelompok orang yang mengkafirkan atau menolak Imam Junaid, tetapi secara umum, secara luas Imam Junaid adalah sosok yang diterima di antara berbagai kalangan dalam mazhab Islam yang ada. Imam Junaid dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan antara aspek zahir, aspek luar agama atau ilmu-ilmu tradisional yang standar dengan aspek batin, yaitu ilmu tasawuf atau irfan. Beliau dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan dua itu dengan keseimbangan yang stabil, ya. Secara umum biasanya kita melihat bahwa ajaran Imam Junaid itu bertumpu pada setidaknya 4 hal, ya. Pertama adalah muraqabatul batin, bahwa kita harus selalu membangun sikap mawas diri untuk mengevaluasi batin kita. Jadi jangan sampai terbersit misalnya sesuatu yang kotor dalam hati kita, atau jangan sampai segala tindakan kita itu diarahkan atau fokusnya adalah sesuatu yang sifatnya non ilahi, ya. Kemudian kedua adalah tasfiyatul qalbi, bagaimana kita harus selalu menyucikan, membersihkan hati kita. Dan ketiga adalah tazkiyatun nafsi, ya, menyucikan jiwa kita. Dan yang terakhir adalah takhalluq
bil akhlaqil hamidah, yaitu selalu kita menginternalisasi, menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian juga Imam Junaid dikenal dengan sikapnya yang memprioritaskan sohbu atau kesadaran mistik. Jadi biasanya ada sekelompok ulama tasawuf yang didominasi oleh hal sehingga keluar syatohat, ya, keluar ungkapan-ungkapan yang tidak bisa diterima secara publik. Nah, sementara Imam Junaid adalah tokoh yang dikenal lebih memprioritaskan sohbun, jadi selalu sadar. Teman-teman semuanya, salah satu ucapan dari Imam Junaid yang selalu kita baca di dalam berbagai buku tasawuf atau tabaqat, dan sebagaimana juga dinukil oleh Abu Naim al-Isfahani dalam Hilyatul Auliya, dan ini sering dikutip di mana-mana, adalah ucapan beliau yang sangat terkenal, yaitu bahwa ilmuna matbutun bil kitabi was sunnah, bahwa ilmu kami, maksudnya kaum sufi, itu diikat, ya, atau dibatasi oleh Alkitab dan Sunnah. Kemudian kata beliau, man lam yahfadil Qur'ana, siapa yang tidak menghafal Al-Quran, siapa yang tidak menjaga Al-Quran, walam yaktubil haditha, dan tidak menulis hadis, ya, walam yatafaqqah, dan tidak mendalami fiqih, la yuqtada bihi, tidak dapat diikuti. Secara tradisional biasanya kita memahami ungkapan ini dalam pengertian atau dalam paradigma yang selaras dengan cara pandang tradisional, yaitu bahwa orang sufi, ya, yang patut diikuti adalah orang yang hafal atau memelihara, menjaga Al-Quran, dan tentu itu betul, ya. Kemudian menulis hadis yang biasanya dipahami dalam konteks mempelajari atau meriwayatkan hadis, dan walam yatafaqqah biasanya umumnya dipahami sebagai orang yang mendalami fikih, ya, yang sebagai representasi dari furu agama. Dan kalau tidak ada tiga itu, biasanya dipahami orang itu tidak dapat diikuti dalam konteks suluk gitu. Tetapi saya ingin mengajak Anda semuanya untuk melihat dari perspektif yang berbeda, ya. Saya ingin memahami bahwa kita tahu bahwa Alkitab dan Sunnah itu adalah dasar agama Islam. Itu disepakati oleh semua kalangan. Saya ingin mengajak Anda untuk membaca ini dari perspektif yang berbeda, bahwa Alkitab dan Sunnah itu merepresentasikan sebuah tradisi agama. Jadi kita bisa memahami ucapan Imam Al-Junaid ini bahwa untuk sampai kepada al-haq, ya, orang tidak bisa tidak kecuali harus mengikatkan dirinya, ya, terlibat dalam sebuah tradisi agama yang telah established, ya. Di dalam salah satu rosail, ya, atau dalam salah satu risalah beliau yang sudah ditahqiq, ya, yaitu Kitabul Qasdi Ilallah, meskipun masih diperdebatkan, beliau mengatakan di bab 6, fakullu man arada ayyakuna ahlan li maqsudihi. Siapa saja yang menghendaki untuk menjadi orang yang dekat, ya, atau dekat dalam perjumpaan dengan Allah, ya, wal wusul ila qurbihi, ya, sampai kepada Allah, dekat Allah, fayambaghi lahu ayyura'iya nafsahu, maka dia seharusnya memelihara, mengawasi betul nafsahu, jiwanya, atau nafasahu, ya, nafasnya, setiap hembusan nafasnya, fi mara'il qiyam lillahi ta'ala, itu dalam konteks menjalankan atau berupaya mendekatkan diri kepada Allah, bi ta'atihi, itu dengan ketaatan, ala mutaba'atil kitabi was sunnah, tapi dengan cara yang diatur oleh Alkitab dan Sunnah. Ini yang tadi saya ajak pembaca untuk memahami dalam konteks tradisi agama. Artinya apa? Kalau tafsir demikian bisa kita terima, jadi siapa saja yang ingin sampai kepada kebenaran tunggal, yaitu Al-Haq Ta'ala, maka dia tidak bisa secara selektif mengambil dari berbagai tradisi perennial, ya, ajaran perennial dari berbagai tradisi agama yang berbeda lalu disatukan, membentuk semacam talfid, ya, diramu sedemikian rupa menjadi semacam membuat satu tradisi baru. Jadi bagi saya pernyataan Imam Junaid ini bisa kita pahami secara lebih luas, ya, dari sekedar atau melampaui tradisi yang dipahami, pemahaman yang dipahami dalam tradisi Islam yang kita warisi selama ini. Jadi Alkitab was Sunnah adalah inti dari agama Islam, maka bisa kita pahami bahwa Alkitab was Sunnah maksudnya adalah tradisi Islam itu sendiri. Jadi untuk sampai kepada al-haq, orang tidak bisa tidak kecuali mengikuti Nabi, yaitu menjalankan ajaran beliau secara lahir dan batin dalam konteks sebagai satu tradisi agama. Sebagaimana orang dalam tradisi agama yang berbeda, maka dia tidak bisa mengambil ajaran perennial dari berbagai agama lalu dihimpun menjadi satu tradisi baru. Pemahaman ini yang menurut saya lebih bisa kita terima dalam konteks kesadaran beragama di abad modern, dan
ini sejalan dengan apa yang diusulkan oleh salah satu filosof besar ya, dari Perancis, yaitu René Guénon, yang kemudian masuk Islam. Dalam salah satu bukunya beliau menyebut bahwa kita tidak bisa melakukan bersikap selektif ya, mengambil satu ajaran perennial dari satu agama dan yang lainnya lalu digabung-gabung, disebut sebagai idmaj atau indimaj ya, atau talfik ya dalam usul fikih. Itu tidak bisa akan mengantarkan kita kepada al-haq. Jadi pesan apa yang bisa kita ambil dari Imam Junaid al-Baghdadi adalah bahwa kita harus konsisten, istiqomah, setulus hati lahir dan batin jika kita ingin mencapai al-haq, jika kita ingin berjumpa dengan Allah dengan cara mengikuti satu tradisi agama secara lurus. Kira-kira itu yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.